balik lagi sama kita di Kupas Berita. Nah, di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal Mas Gibran. Lagi. Ya, kemarin sempat juga ya. Iya, Mas Gibran again. Gitu. Jadi Mas Gibran ini lagi omongin banyak netizen karena bukannya setiap hari emang diomongin. Iya sih, diomongin mulu tiap hari ya. Karena kali ini agak istimewa nih. Lumayan, karena pas 19 April kemarin Mas Gibran tuh ngeposting video di kanal YouTube-nya, monolog gitu Bang. Ya. Judulnya itu Generasi Muda Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia. Gitu. Ini dari judulnya udah keren ya Bang ya. Cuma netizen tuh bukannya fokus sama isi kontennya, tapi malah fokus sama like dan dislike-nya. Jadi yang difokusin itu. Dan yang rame diomongin karena dislike-nya banyak. Ternyata dislike-nya Mas Gibran nih banyak nih Bang. Berapa? Tadi terakhir ngecek jam 3 sore tanggal 23 itu 111.000 dislike. Yang dislike? Yang dislike 111.000. Dislike. Yang like-nya sekitar 40 ribuan. Ya. Yang like cuma 40 ribuan. Sepertiganya lah ya. Iya. Nah, karena dislike-nya banyak, dugaannya adalah Mas Gibran ini nyembunyiin dislike-nya gitu. Tapi Dislike ini apa YouTube nih? Di YouTube. YouTube nih bukannya memang saya sendiri kalau bikin video nggak bisa lihat dislike. Nah, itu dia. Ya. Akan Nah, kita bahas. sebelum lebih jauh nih. Emang yang mau kita bahas itu? Iya. Kita Itu salah satunya. Tombol dislike. Tombol dislike sama like-nya. Caranya gitu. adalah dengan kemana? Nanya ke Mas Gibran. Mas, dislike-nya berapa? Mas, kamu sembunyiin ya? Sebelum lebih Jadi jauh. saya mau bilang gitu. Iya. Sebetulnya kan nggak disembunyiin. Saya juga nggak bisa lihat dislike saya. Iya, Bang, ada yang konten kreator aja nggak bisa. Sebetulnya. Iya. Sebetulnya. Nah, sebelum lebih jauh nih sebenarnya apa sih isi Ini mau nggak mau kontennya? diajarin dulu cara Apa? ngeliat dislike. Oh, nanti aja. Oh, nanti Kita aja. mau bahas kontennya dulu ya, Iya. dislike-nya nanti. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Sebelum selesai ajarin Oh, tuh. ya. Siap, Oke. siap, Iya. siap. Oke, jadi di video ini Mas Gibran itu kayak sebagai wakil presiden, dia tuh nyadar bahwa banyak sekali tantangan yang lagi dihadapin di Indonesia. Ya. Tantangannya tuh banyak ya, kalau bertonton-tonton aja. Boleh ya, Nah, boleh. Tapi transisinya adalah menurut Mas Gibran di balik tantangan ini kita akan menorehkan sejarah di mana Indonesia ini akan menghadapi yang namanya bonus demografi Ya. di antara rasio tahun 2030 sampai 2045. Nah, bonus demografi ini itu kayak masa di mana usia produktif itu lebih banyak, lebih mendominasi dibanding usia non produktif. Non produktif yang dimaksud itu kayak anak-anak, lansia. Jadi Anak-anak dan lansia. Ya. lansia. Jadi usia produktifnya berarti yang bekerja, belajar kayak gitu-gitu. Jadi 15 sampai 64 tahun. usia produktif yang diharapkan bisa menyumbang berkontribusi sama kemajuan negara di mana Indonesia kan harapannya di tahun 2045 menjadi negara maju, betul ya Bang? Ya. Indonesia Ya. emas. Nah, jadi maksudnya bonus demografi ini Mas Gibran berharap kita bisa memanfaatkan itu, memaksimalkan itu. Terus dia di video itu juga kayak menunjukkan bahwa Indonesia ini juga berkembang terus kok, mulai dari animator, dari timnas, rekor timnas. Ya, dia kasih contoh tentang karena saya juga udah nonton ya. Iya. Dia kasih contoh dua peristiwa penting. Lebih nggak sih Gra? Tapi paling tidak dua nih yang Paling agak nggak menonjol. iya. Dia ingin menunjukkan bahwa anak muda ini, kaum muda ini, itu bisa punya peran yang sangat besar dalam ekonomi Indonesia ya. Dia kasih contoh pertama adalah Jumbo, Film Jumbo. kedua Timnas, rekor timnas masuk U17. timnas usia 17 yang mewakili lolos ke Asia Tenggara. Tenggara ke Piala Dunia. Ya. Iya. Jadi ini dia bilang ini keren nih. Iya. Jadi maksudnya kayak kita punya kok generasi emas, dan apalagi di bonus demografi nanti pasti banyak generasi emas yang lebih banyak dan itu bisa berkontribusi untuk benar-benar membangun Indonesia gitu intinya. Ya. Jadi di video ini sebenarnya dia kayak spread positivity, kayak mengasih harapan, kayak ngasih tahu loh nanti kita punya harapan, Indonesia punya harapan gitu-gitu Bang. Bahkan kalau menurut saya bukan sekedar harapan ya. Oh ya. Dalam pandangan saya ya. Saya tanya sama kalian tuh ngerti nggak bonus demografi itu apa? Baru tahu dari videonya Mas Gibran sejujurnya. Iya. Jadi kalau bagi kami itu udah biasa kita dengar ya. Nah, memang kita sering lupa nih
bahwa dalam waktu tidak terlalu lama, sekarang kan udah 2025 ya. Dia bicara 2030 sampai 2045. Dalam 5 tahun ke depan, kita akan mengalami sebuah masa di mana mayoritas dari orang Indonesia adalah orang-orang yang produktif. Dan katanya itu Hanya sekali. hanya satu negara itu akan Jadi itu bahwa sekali jumlahnya itu dominan itu sekali karena kan kemungkinan besar memang sekarang nih keluarga-keluarga yang baru nih akan punya anak cuma 1-2 gitu. Bahkan ada child free gitu kan. Ya. Jadi jumlah anak-anaknya berkurang. Kalau orang tuanya kan ya sorry kan, orang kayak saya kan 5 tahun lagi saya nggak tahu apakah saya masih hidup atau tidak kan. Dan maksudnya generasi saya itu akan berkurang kan. Jadi yang produktif itu jadi dominasi. Nah kalau itu dia kayak ingin mengingatkan, kita akan tiba di era itu ya. Jadi selain harapan adalah pernyataan yang penting bahwa kita harus siap tuh masuk di era itu. Bahwa harusnya bonus demografi itu kan baunya positif kan, bonus. Benar. Bonus. Jadi kita udah harus siap-siap sejak sekarang bahwa kita akan di era itu. Nah kelihatannya dia dengan sengaja menggunakan 2 contoh yang sangat familiar sama generasi kalian. Yang satu adalah Jumbo. Ya, saya sih merasa bahwa betul dunia hiburan, industri hiburan itu, industri kebudayaan itu akan menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi di Indonesia. Ya, Jumbo itu katanya penontonnya udah berapa? 6 juta lebih. 6 juta. Ya, 6 juta. Dan itu dibuat itu pakai animasi nggak sih? Enggak, itu Nggak pakai animasi ya? Maksudnya Itu nggak pakai ada. AI. Nggak pakai AI. Sorry, pakai animasi. Animator ya. Jadi bukan asli. teknologi digitalnya ya. Dan katanya Bang, kalau nanti si Jumbo itu 7 juta, berarti dia jadi film ketiga. Jadi maksudnya Indonesia itu nomor 1 larisnya horor, kedua komedi, ketiga animasi. Oke. Jadi ini adalah sesuatu yang dia kayak ingin mengingatkan kita bahwa jangan pernah lupa ini adalah sebuah wilayah ekonomi yang luar biasa. Kayak kita bicara Korea ya. Korea itu kan Korean Wave. Iya. Kita kenal Korea dari apanya? Mula-mula bukan dari makanannya dulu kan? Industri budaya. Industri budaya dulu. Satu lagi adalah yang juga orang sering harus ingat adalah sepak bola. Ya sorry ya buat kaum perempuan-perempuan ini yang barangkali tidak terlalu mencintai sepak bola. Sepak bola itu bisa menjadi sebuah penggerak ekonomi yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita bisa sangat populer sehingga bisa dipakai di misalnya para pemain kita main di Eropa dan segala macam. Poin saya adalah dia ingin mengingatkan ini akan tiba sebuah masa yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Anda harus siap-siap ya. Dan kita sebetulnya siap untuk melakukan itu. Itu harapannya ya. Tapi kalau yang pertama adalah peringatan bahwa you are supposed to be ready. Sepenuhnya ready untuk masuk di dunia itu. Kita kebetulan lagi main di daerah-daerah website kayak gitu ya. Digital. Ya kita sih ngerasa bahwa iya nih ini challenging banget ke depan. Jadi itu adalah sebuah peringatan yang sangat penting bukan peringatan dalam artian negatif ya. Peringatan Positif. Reminder. Ya. Guys, kata si Gibran kan umurnya berapa sih? Belum 30-an? Ya belum 40 kan? Kan karena kemarin tuh perdebatan tentang usia kan? Ya, belum 40 kan? Nah, orang ini mengingatkan teman-temannya atau kita semua, Anda semua bahwa kita akan masuk ke era itu. Jadi, saya nonton itu dan menurut saya nggak bilang itu luar biasa, keren kayak gitu ya. Ya sebetulnya sih agak apa namanya? Saya nggak bilang itu membosankan, tapi kan pendek juga videonya. 6 menit. Tapi dingin. Oke. Cara dia ngomong kan nggak lucu, nggak ada ketawanya segala macam. Flat ya. Flat. Tapi tetap menurut saya apa yang disampaikan itu sangat penting. Begitu. Itu dari konten. Dari konten. Tapi sayangnya. Karena kebencian. Kita jadi kayak ini dramatis ya. Tapi sayangnya yang ditangkap netizen itu bukan kontennya. Jadi konten sebagus itu. Jadi saya udah cerita panjang lebar. Itu sebetulnya nggak pernah ditangkap sama netizennya. Iya. Jadi sebenarnya netizen
netizen ini tidak menangkap kontennya Bang. Jadi yang disorot sama media pun itu adalah like dan dislike-nya. Nah tapi ya penjelasan buat like dan dislike tadi menurut kompas.com nih yang aku lihat per tahun 2021 itu sebenarnya YouTube sudah meniadakan jumlah di dislike itu. Tahun berapa? 2021. Iya, aku juga ngerasa aku ya kan. Sorry tuh saya jujur aja ya kan pernah nggak dislike video. Emang iya, emang nggak kelihatan. Masih nggak kelihatan iya. kayaknya bukan sengaja disembunyiin. Tapi bukan Gibran kan yang kamu dislike. Bukan. Aku like kok, subscribe malah. Nah, jadi orang-orang ini sebenarnya ngelihat dislike-nya itu dari mana sih? Ada website, nama websitenya itu Free YouTube Dislike Viewers. Free YouTube Dislike Viewers. Nah, jadi kalau di YouTube, kalau kalian buka Google Chrome, itu kan paling atas ada link tuh, link dari videonya. Yeah. Itu bisa di-copy, terus dipaste ke website itu. Nanti bisa kelihatan tuh dislike-nya berapa gitu. Effort ya, Nyari nyari beberapa dislike itu berapa sih, dipantau-pantau gitu. Bahkan ada tweetnya Bang, di per jam segini, dislike udah jam segini. Dibikin dipantau gitu Bang. Tapi jadi gini, kalau aja saya nggak masuk ke free dislike YouTube itu, kan saya cuma lihat halaman depannya Gibran nih, dan angkanya 40.000. Angka like-nya. Angka like-nya. Iya, Like-nya. Iya. Viewersnya udah 900-an lebih. 900 ribuan. Hampir 1 juta. Ya. Dan kita lihat, wah 40.000 yang like nih. Iya. Tapi kalau dibuka dislike-nya atau komennya. Gimana komennya? Nah, kalau yang aku lihat pertama ya, dislike-nya 111.000 per jam ya 3:30 tadi lah. Kalau sekarang mungkin udah nambah lagi. Udah nambah lagi. Sebenarnya jujur Bang, yang aku lihat di komentarnya itu jarang, mungkin ada ya beberapa, tapi jarang yang dia ngomentarin isi kontennya. Karena lebih ke personal gitu, kayak nih aku ada kutip 4 komentar lah ya. Terima kasih sudah memberi contoh bahwa sekolah itu penting, nilai itu patut diperjuangkan dan perlunya berdikari di atas kaki sendiri, bukan dibantu cari kerja mati-matian oleh orang tua. Gaya ngomongnya positif banget. Ini maksudnya dia ngeledek. Jadi personalnya menurut aku Bang. Gibran dibantu kerjanya dicari oleh orang tua. Iya, terus gaya ngomongnya positif banget Mas Gibran ini, positif narkoba. Jadi kayak emang nyerang Mas Wapres gitu ya. Anda jangan pernah sekali-sekali berpikir bahwa video Anda ini keren atau menginspirasi. Bonus demografi, .2, kerjaan dicarikan orang tua. Bang, ingetin Bang, Mas Gibran sebelum jadi Wapres tuh ngapain Bang? Nggak, ya kan nggak bisa disalahin ya. Gibran itu adalah anak dari pengusaha yang jadi wali kota, yang jadi gubernur, yang jadi presiden, ya. Terus bapaknya nih, ya, kan tentu saja punya peran dalam hal, ya bapak kita juga semua melakukan itu. Cuman barangkali bapak kita bukan orang penting kali ya. Tapi ini bapaknya orang penting. Dan mungkin gara-gara itu akhirnya si Gibran ya karena saya 60 tahun ya, Gibran di bawah 40. Gibran ini dapat segala macam privilege yang diakibatkan oleh posisi ayahnya sebagai orang sepenting itu. Salahnya di mana ya? Emang dia cariin kerjaan. Kerjaannya di mana? Dia tuh tadinya pengusaha dan sukses, ya. Dan kemudian dia tinggalkan usahanya ya karena ya udah punya posisi-posisi yang menentukan. Jadi wali kota Solo berhasil loh, Nuy. Berhasil. Dilihat loh itu kota Solonya. Dan sangat dipuji kan? Jadi ketika dia kemudian maju menjadi calon presiden, wakil presiden, dia betul-betul menjadi orang yang punya peran dalam meningkatkan suaranya Pak Prabowo. Rakyat itu menyukai Gibran, bukan karena tampangnya kayak narkoba ya. Karena orang punya ekspektasi tinggi terhadap Gibran, ya. Jadi kembali ke pertanyaanmu tadi, Nui. Emang benar dia itu adalah orang yang barangkali ya sekedar diajukan namanya atau dia menjadi sesukses itu karena ayahnya? I don't think so. Ya, Gibran itu memang orang yang punya pengetahuan yang well qualified lah ya, sangat berkualitas, dan dia sekarang pun dalam posisinya sebagai wakil presiden, dia tidak melakukan hal-hal yang
memalukan, yang bodoh. Benar. Ya wakil presiden kan wakilnya Prabowo. Jadi dia juga nggak melakukan banyak hal yang misalnya ditanya produksinya apa? Ya dia wakil presiden kali, ya. Dia bukan seorang menteri. Artinya dia nggak punya policy, dia nggak punya kebijakan. Wakil-wakil presiden memang umumnya juga nggak ngapa-ngapain. Dari dulu, dari zamannya Soeharto, zamannya saya bahkan lupa tuh wakil presidennya Gus Dur siapa gitu, wakil presidennya Bu Mega siapa. Memang nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak adil juga membandingkannya. Tapi yang jelas sekarang dalam posisinya Mas Gibran tuh melakukan banyak hal sih. Ya kan dia yang waktu itu tentang pengaduan, terus dia lapor Mas Wapres dan seterusnya. Tapi kembali ke tadi, karena kita tidak sedang bicara tentang prestasi Mas Gibran ya. Kita cuma sedang bicara tentang kenapa orang menganggap meresponsnya dengan cara yang senegatif itu ya. Dan apa yang ditanyakan itu, yang dikomentari itu adalah hal-hal yang buat kita come on gitu. Apakah itu harus ditanyakan? Dan yang saya tahu, yang komentar negatif ini bukan cuman sekedar netizen. Iya enggak? Iya. Kreator juga ada. Konten kreator yang lumayan besar. Siapa itu? Aku ngelihat Andovida Lopez. Oh iya. Andovida Lopez. Mungkin penonton tahu ya Andovida Lopez. Aku juga ngikutin dari zaman aku kecil ya. Buka YouTube, YouTubernya Andovida Lopez. Oh gitu. Iya. Zaman apa sih, Indofitgram ya? Iya dulu masih zaman-zamannya. Dia komedian ya apa? YouTuber. Terus apa? Dia ngomong apa? Dia kalau yang aku lihat di kontennya dia sarkas gitu sih Bang. Nyarkasin Mas Gibran yang kayak enggak kok ini komentarnya banyak positif. Tapi tak dulu saya cari dulu. Berjam-jam gitu. Itu kan artinya ada makna lain gitu. Iya. Oh ya ada yang lucu. Oh Anda emang seorang yang sangat berjasa buat ekonomi Indonesia. Bla 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 bla. Kita pikir buat Gibran. Iya dari komentar di ujungnya, itu. Terima kasih Bung Hatta. Oke. Kita ganti lagi. Jadi dia ngeledek banget ya. Iya. Banyak yang ketawa juga di komentar. Enggak, dan itu lucu sih. Iya. Menurut saya lucu. Cuman emang sarkas banget. Banget. Dan tapi ya sarkasan itu sebenarnya juga nggak ngomentarin isi videonya, tapi ngomentarin current trennya aja. Orang-orang pada dislike, orang-orang pada komen negatif, itu yang dibahas, bukan konteksnya juga sih. Tapi dia kalimatnya adalah, ini gimana sih ini orang-orang? Kenapa dislike? Stop, jangan dislike lagi. Ini penting. Jadi ngeledek banget ya. Terus siapa lagi? Itu siapa? Nih Deddy Sitorus. Iya, pokoknya dia bilang kayak daripada bikin video-video kayak gitu nggak akan pernah kelar, mending kerja aja lah, jangan kayak Deddy Mulyadi ya. Gitu, Kang Deddy Mulyadi. Deddy Sitorus ini kalian tahu nggak dari mana? PDIP. Ini orang memang yang sudah terprediksi lah responnya. Nggak coba, nggak lihat logikanya ya. Si Gibran itu baru pertama kali lagi bikin video. Setelah sekian lama. Ini dia tuh bukan setiap hari bikin video. Dia itu udah lama nggak bikin video. Sekali ini bikin lagi video. Itu ngapain juga dikomentarin? Udahlah, stop bikin video. Enggak, videonya cuma sekali. Baru muncul Bang. Baru ada nih. Dan menurut saya justru kita berharap, kalau saya ya berharap bahwa Gibran terus membuat video-video baru, ya, karena pemikiran dia visioner. Iya. Dan kalau misal kita lihat secara objektif gitu ya, tanpa tendensi lo pendukungnya atau misal lo hatersnya atau posisinya, video-video kayak gitu tuh kayak, makanya aku tadi bilang aku menangkapnya sebagai harapan, karena memang aku kan di tahun 2030 dan seterusnya kan kita masih akan usia produktif kan, dan itu kayak ngasih harapan dan spirit gitu kayak kita harus melakukan hal lebih nih gitu, karena emang itu masa-masanya kita berjaya gitu. Kita dikasih kesempatan hidup di mana kita bonus demografi, kita punya sekumpulan orang usia produktif yang produktif gitu kan. Ini era kalian, era anak-anak muda, tahun 2030 dan seterusnya itu. Iya tentu aja kalau orang yang kritis akan bilang, ya tapi itu tidak akan datang dengan sendirinya. Kalau Anda tidak mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang relevan dengan kondisi era itu, nggak ada gunanya. Kalau mau kritik ya gitu dong. Misalnya itu Bung
Gibran jangan begitu aja ngasih harapan-harapan kepada anak muda. Kasih dong saran-saran apa yang harusnya dilakukan. Tapi ini kan enggak, bukan itu. Kayak Deddy Sitorus. Deddy Sitorus tuh anggota DPR. Ya. Dia kan sering muncul tuh di media, ngomong ini, ngomong itu. Hal yang sama yang dia sarankan kepada Gibran, menurut saya bisa dibalikin ke dia. Pak Deddy, mendingan jadi wakil rakyat, itu melayani rakyat, ketemu sama rakyat, jangan ngomong aja, ya. Dan apa salahnya sih dengan ngomong, menyampaikan pendapat-pendapatnya kepada publik? Menurut saya Gibran itu luar biasa. Dalam pandangan saya ya, kita bisa beda pendapat dalam hal ini. Tapi menurut saya itu luar biasa. Kok malah dinyinyirin seperti itu? Ada apa namanya? Saya ingat apa namanya? Yang tadi saya bilang itu loh, sebuah website anak muda itu. Betul. Apa namanya? Apa Seaword? Seaword. Iya. Seaword itu, kamu lihat deh Seaword komentarnya tentang Gibran. Itu juga begitu. Seolah-olah Gibran ini, jadi misalnya kalimat dia tuh begini. Seaword, Gibran ini kalau lagi ketemu sama anak sekolah aja nggak bisa jawab katanya. Kok tiba-tiba sekarang di dalam monolog dia kok jadi lancar? Ini mah dibikinin naskahnya, dia bilang. Loh. Beberapa hal bisa saya komentarin. Kalau dibikinin naskah, kalian pernah tahu istilah ghostwriter kan? Ghostwriter itu orang yang bikinin naskah. Orang yang namanya Bang Yusril Iza Mahendra tuh, yang adalah sekarang dia menteri apa saya lupa ya. Tapi orangnya pinter banget. Dia adalah tukang bikin naskah pidatonya Pak dulu Pak Soeharto. Ya Pak Soeharto lah, Jenderal Soeharto. Menurut saya mau bilang dari zaman Orde Baru juga dulu. Apakah dia mungkin yang enggak sih Gus Dur kali ya. Tuh kayak Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi sendiri. Ya memang biasa ada yang bikinin naskahnya. Dan kata lain, kalau ada yang ngebikinin naskah buat si Gibran. Ya wajar-wajar aja lah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Dan ada kemungkinan bahwa yang ini nih, ya idenya datang dari apakah Gibran sendiri, apakah bahkan naskahnya dibuat oleh Gibran sendiri. Kan sangat mungkin. Dan Gibran itu biasa debat kok. Ingat nggak ketika zaman pemilihan presiden? Kan dia sempat di panggung kan? Iya, lancar sih. Dan lancar dan bagus, dan justru lawan bicaranya tuh kelimpungan, bahkan marah sama dia karena dia secara gunain sangat istilah-istilah yang sulit juga menggunakan istilah-istilah yang sulit, memang cerdik, memang pintar. Jadi mengatakan bahwa dia sebetulnya nggak bisa ngomong hanya karena ya dia kan ini tipenya Pak Jokowi nih. Kalau dia ketemu sama orang gitu, orang tuh misalnya bertanya, Pak, saya ingin mengadukan bahwa bla 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 bla. Dia tuh bisa ngejawab dengan sekedar, ya nanti saya akan pelajari. Ya karena memang nggak mungkin dia langsung komentari di depan publik kan, karena dia butuh waktu yang lama untuk mempelajarinya dulu. Poin saya itu biasa-biasa aja. Cuma ya saking orang-orang ini yang seperti pakai istilah Anda tadi ya, apa istilah, membenci ya. Saking bencinya sama Gibran. Gibran ini menurut saya pejabat manapun harus dihargai nih. Kalau dia bikin video monolog bicara tentang problem yang akan kita hadapi bersama. Kalau perlu Pak Prabowo juga bikin monolog juga. Kalau perlu menteri-menteri yang lain juga untuk mengajak masyarakat peduli pada apa yang akan kita hadapi, ya bikinlah monolog-monolog. Ya. Dengan penulis naskah yang baik. Oke. Nih kok malah dimarahin. Serba salah juga. Karena Bang, dalam konten itu kan Mas Gibran ada ngomong, saya mengapresiasi tuh film Jumbo, yang karya-karya anak bangsa, saya mengapresiasi U17 dan lain-lain. Di highlight Bang, film Jumbo. Karena waktu itu sempat ada, waktu iklan makan bergizi gratis, programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kan sempat pakai AI. Itu kan sempat dikritik. Nah sekarang Mas Gibrannya apresiasi tuh film Jumbo. Yang film Jumbo yang ini. Yang sekarang udah 6 juta penonton yang ada di bioskop. Itu juga salah. Jadi kayak pakai AI salah, mengapresiasi salah. Jadi netizen tuh yang kayak emang dianggap numpang, kayak itu formalitas aja atau numpang kayak apa? Kayak numpang tenar. Gibran ya? Iya, jadi kayak ibarat gini.
lo ngomongin apresiasi ke film Jumbo, emang peran pemerintah tuh apa buat film itu gitu? Kontribusinya apa sama film itu? Kayak gitu. Woi, Gibran cuma lagi bilang nih bahwa peluang bagi kaum muda untuk berkembang di masa depan itu sangat besar. Dan kita mampu melakukannya. Orang akan naik dong. Contohnya apa? Tuh, lihat Jumbo. Mana pernah dulu orang berpikir bahwa di Indonesia bisa lahir film animasi sebagus Jumbo. Ya. Keren. Kita dulu menganggap remeh tuh. Gaya-gaya semacam itu, nggak mungkin lah. Kita mungkin kalau film serem oke lah. Film apalagi, film drama Action. kali. Atau action. Oke lah. Tapi film animasi nggak pernah terpikir. Ternyata bisa. Siapa yang pernah menyangka bahwa ini 6 juta sekarang? Bener. Ya enggak? Itu kan luar biasa. Jadi potensinya itu luar biasa. Jangan pernah abaikan potensi ada. Dan itu semua pasar dalam negeri ya. Ini belum dijual keluar nih ya. Pasar dalam negeri kita aja sebesar itu. Benar. Nah, dia tentu aja nggak cuma bicara tentang film, dia juga bicara tentang sebetulnya tentang industri budaya secara keseluruhan. Mungkin hal yang sama terjadi dalam dunia musik kali ya, dalam dunia teater, dalam dunia macam-macam. Nah, ditambahkan lagi dengan sepak bola. Ya, bahwa sepak bola kita, siapa yang pernah menyangka Indonesia sekarang masuk menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara untuk masuk ke Piala Dunia. Apalagi nanti nih kalau kita lolos lagi di Piala Dunia di senior nih. Kalian ngikutin nggak yang tim naturalisasi ini? Tim sepak bola naturalisasi enggak ya? Itu kalau kita sampai masuk Piala Dunia beneran, jadi maksud saya yang tadi dibicarakan itu under 17. Nah nanti yang senior bisa kita masuk Piala Dunia? Mungkin. Bisa aja. Jadi si Mas Gibran nih kok numpang sih? Dia nggak numpang. Oh, ada satu lagi. Iya, Bang. Ada yang bilang bahwa wah kelihatan nih sekarang Mas Gibran tuh memang udah bersiap-siap untuk 2029. Jadi presiden. Gitu maksudnya. Untuk maju apakah menjadi presiden atau wakil presiden lagi. Dia lagi memupuk nih. Siap-siap. Come on. Si wakil presiden ini lagi ngajak rakyatnya untuk marilah kita hadapi nih. Ada sebuah era yang luar biasa. Kan kita selama ini mereka ini ngomong Indonesia gelap. Dia ngomong tentang Indonesia terang kan? Terang. Dia ngomong Indonesia lebih terang. Lebih terang. Dan ini bukan sesuatu yang mengada-ada. Indonesia bisa jadi lebih terang. Dan juga dia nggak nyerang yang orang yang bilang Indonesia gelap kan? Iya. Dia oke-oke aja dengan itu. Cuma lihatlah dari sisi optimisme. Nah, bahwa dia harus diserang dengan cara 111.000 itu, menurut saya itu mencengangkan. Bang, tapi kalau soal si Jumbo tadi, kan komentar netizen tuh kayak, apa peran pemerintah dalam produksi si film Jumbo ini? Emang harusnya gimana sih Bang pemerintah itu terhadap sebuah animasi atau maksudnya kayak film gitu? Saya sih termasuk orang yang setuju bahwa pemerintah seharusnya lebih. Oh ya. Seharusnya ya. Tapi kan bukan poin itu di sini. Maksud saya gini. Gitu. Kalau kalian pernah melihat negara yang mengembangkan industri hiburannya dengan luar biasa tuh apa? Korea Selatan. Ya, kalau di Asia Korea Selatan kan. Iya. Siapa yang pernah dulu membayangkan Korea Selatan bisa sebesar ini? Yang disebut Korean Wave. Gelombang Korea. Nah, gelombang Korea itu terjadi bukan karena hanya kreativitas inisiatif dari para pelaku swastanya. Tapi betul-betul disupport oleh government. Ini yang belum terjadi di Indonesia. Kalau kita mau debat itu bisa dilakukan. Yang paling tidak sekarang saya sudah mendengar bahwa Menteri Menparekraf. Bukan, Kebudayaan. Oh iya. Siapa? Fadlizon. Dan wakilnya jangan lupa Giring Ganesha yang juga artis kan ya. Itu sudah memberi indikasi bahwa mereka akan terlibat nih untuk membantu pengembangan industri budaya. Jadi itu sesuatu yang harus dibicarakan memang oleh Mas Gibran berikutnya.
Walaupun jangan-jangan kalau dia ngomong lagi diserang lagi. Tapi anyway, kita jangan terlalu gampang patah hati kali ya. Sebagai ini bukan soal saya pendukung Gibran atau bukan ya. Ya, tapi saya merasa bahwa kita bersyukur loh ada anak muda ya menjadi wakil presiden dan ngomong dengan cara yang sevisioner ini. Nah, saya menantang teman-teman yang menyerang dia ini nih. Siapa tadi, si Andovi, si Deddy Sitorus. Yuk kita ngomongin secara serius peluang bonus demografi ini dan apakah industri budaya dan macam-macam. Lebih baik ngomong serius deh daripada bercanda-bercanda terus, ya. Nggak, we are facing the new era. Kita sedang menghadapi sebuah era baru yang harusnya kita hadapi dengan penuh kegembiraan, optimisme. Tapi kok malah diserang. Dan diserangnya pun bukannya, ibarat kalau misalkan nyerang kan harus ada kayak misalnya solusinya apa menurut dia, kayak mengkritisi. Tapi malah yang diserang personalnya. Betul. Personalnya kayak mau benci aja gimana gitu. Ngomongin solusi, ditonton aja belum tentu. Cuma lihat komennya doang. Iya ada tuh. Cuma mau lihat komennya doang, nggak mau nonton gitu. Nggak mau nonton apanya? Dia nggak mau nonton isi kontennya, tapi dia mau ikutan komen dan dislike. Ya mungkin dia nggak mau nonton karena dia nggak ngerti. Dia terlalu bodoh untuk bisa paham. Itu persoalan Indonesia saat ini lah, terlalu banyak ini bocah kosong ikut ngomong. Ikut ngomong ya jadinya begini. Ya ada teman saya yang bilang, nah itu sih yang anti Gibran tuh gabungan dari anak abah sama Bang, maaf ya. Ini korelasi bisa nggak sih? Mungkin FOMO, fenomena FOMO si dislike ini mungkin sama dengan apa yang terjadi saat Jokowi itu dituduh jadi pemimpin terkorup versi apa kemarin? Posisi RP. Itu kan di vote ya bang. Tapi orang nggak ngerti votingnya tuh tujuannya apa. Ya udah yang penting vote aja buat jatuhin Jokowi. FOMO. Jadi kan sama, jadi nge-dislike biar nge-dragging si mungkin mirip ikut-ikutan motifnya. Walaupun saya jadi berpikir gini, itu kan 111.000 yang dislike, yang like 48.000. Kasarnya gini, jangan-jangan Indonesia tuh masa depannya ditentukan oleh 48.000 ini. Ya, maksudnya 48.000 ini sukses gitu bang? Kayaknya ini orang-orang yang optimis, yang berani, yang akan bertarung di lapangan menghadapi global gitu ya, situasi global, dan mereka lah yang akan membangkitkan Indonesia menjadi negara Indonesia emas. Udah dulu like belum? Udah belum ya Pak ya? Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya penonton ada nggak setuju sama kita, boleh komen di bawah. Kalau misalnya penonton ada ide-ide konten lain, boleh komen di bawah juga. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di program kita berikutnya. Bye-bye. Bye.